Semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin Malwa, putra bungsu Gon, seorang player. Kita masuk di part 27. Di awal video ini, diisi lain dungeon yang sama dengan Rawa. Terlihat seorang pria yang tengah bersantuy duduk di singgasananya. Pria itu adalah Jack, Imperial Horn, Kerajaan Ruben, Komandan tim distrik nomor 8. Di saat ia tengah bersantuy, seorang bawahannya menghadap padanya. "Komandan, kamu sudah menjadikan mereka sebagai sandera sesuai perintah Anda." Mendengar laporan itu, Jack pun membalas, "Apa tim penyelamat sudah sampai?" Bawahannya menimpali, "Iya, kami sudah menemukan sebuah tim penyelamat dengan jumlah pasukan yang sama dengan tim yang telah kami tangkap beberapa saat lalu. Scout tim milik kita sedang mengawasi mereka." Sembari berdiri dan mengambil senjatanya, Jack berkata, "Aku harap mereka bisa memberiku hiburan kali ini. Para bangsawan di kerajaan ini lemah sekali. Aku bahkan tidak bisa bersenang-senang sedikit pun. Aku rasa kita harus mengikuti perintah dari kapten. Ayo kita mulai perburuan kita malam ini." Namun di saat ia akan melangkah pergi, tiba-tiba saja bawahannya yang lain melapor padanya. "Komandan, ada laporan darurat. Scott yang sedang mengamati tim penyelamat telah memberikan laporannya." Mendengar hal itu, Jack meliriknya berkata, "Hah? Apa yang mereka katakan?" Bawahannya melanjutkan, "Mereka berada dalam benteng dan tidak melakukan apapun." Tentunya hal tersebut membuat Jack tersentak kaget. Apa? Sebuah benteng? Sementara itu, di bentengnya, di saat Rawa tengah bersiaga, Dalton sendiri nampak kebosanan. Aku bosen nih. Apa kau yakin mereka akan datang menyerang kita? Aku tidak ikut masuk ke sini untuk kali ini loh." Mendengar keluhannya, Raul pun membalas, "Yang terlalu santai begitu. Mereka bisa menyerang kita kapan saja." Dalton pun segera bangkit dari rebahannya, lalu menimpali, "Benar juga. Itulah alasanmu membangun benteng ini. Tapi setidaknya beritahu aku siapa yang sebenarnya sedang mengincar kita." Raul pun berkata, "Aku tidak bermaksud menyembunyikan hal ini darimu." Pas sekali. Kenapa tidak kau tanyakan langsung pada mereka? Lihat di sana." Ternyata di saat Raul mengatakan itu, tak jauh di depan bentengnya terlihat Jack dan para bawahannya yang telah tiba, hingga membuat Dalton terperanjat. "Hah? Apa itu mereka?" Raul membalas, "Ya, betul." Namun melihat benteng yang begitu besar di depannya, membuat Jack yang tak habis pikir dengan itu langsung memarahi anak buahnya. "Apa-apaan benteng itu? Bagaimana mereka bisa membangunnya?" Bawahannya membalas, Saya juga tidak tahu." Lalu sembari memberikan sebuah kode untuk para prajuritnya, Raul menuturkan, "Mereka mungkin berpikir kalau mereka sudah berhasil menjebak kita. Hal ini pasti membingungkan bagi mereka. Mereka sudah sadar kalau sebenarnya merekalah yang termakan jebakan." Melihat kode dari Raul, Ksatria Philip berteriak, "Semuanya bersiap, bidik!" Lalu sembari mengamati tingkah Jack di bawahnya, Raul berpikir, mereka tidak akan memperkirakan kami akan menggunakan strategi seperti ini di dalam gate. Tidak mungkin mereka mempersiapkan diri untuk sebuah serangan kepungan. Itu pasti membuat mereka sangat frustasi. Dia juga kelihatannya mudah marah. Haruskah aku menggodanya sedikit? Lalu dengan pikiran seperti itu, Raul pun meneriaki Jack di bawahnya, "Hei, anjing-anjing kaisar, kenapa kalian berkeliaran tanpa tali, Kelihatannya kau kena mental ya, melihat caramu membawa bayi sebanyak itu. Jangan-jangan kau tersesat ya? Di mana pemilikmu, Tentunya teriakan Raul membuat Komandan Jack seketika memandangnya dengan kesal. Dasar bocah tengik sombong. Apa kau dari Aston? Kau cukup arogan, tapi kau masih punya nyali. Aku akan bersenang-senang saat memotongmu
Maksudku, menghancurkanmu. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dan kami akan mengambil alih benteng itu darimu. Semuanya, maju! Melihat reaksinya yang mudah terpancing, Raul pun kini bersiap dengan pedangnya. Hingga Dalton berkata, "Wah, aku masih tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku yakin mereka berasal dari kekaisaran." Lalu, setelah pedangnya muncul di tangannya, Raul berteriak, "Serah!" Dengan begitu, para prajuritnya pun kini melepaskan busurnya, menembakkan anak panahnya. Namun, meski begitu, anak panah itu langsung dihalau oleh bawahan Komandan Jack sembari berteriak, "Demi kehormatan Sang Kaisar!" Di sebuah titik, ketika panahnya tak lagi mampu menerjang ke arah bawahan Komandan Jack, seorang prajurit tampak panik ketika melihat bawahan-bawahan Jack akan sampai di hadapannya. Untungnya, Dalton segera bertindak dan ia pun menghabisi mereka dengan mudahnya. "Iya, dasar anjing-anjing busuk kekaisaran, membunuh kalian bahkan lebih menjijikan dibanding membunuh kata-kata itu." Mendengar hinaannya, Komandan Jack pun tersenyum jengkel membalas, "Hah, bocah sombong. Suasananya jadi lebih panas nih. Aku rasa aku juga harus menunjukkan sedikit rasa hormat untuk keberanian kalian." Setelah mengatakan itu, Komandan Jack pun memberikan sebuah kode untuk bawahannya yang mana langsung meniupkan sebuah trompet. Tentunya hal tersebut membuat Raul terkejut ketika melihat beberapa monster yang mendekat setelah teriakan trompet bersatu bangsa itu. Melihat reaksi Raul yang terkejut, Komandan Jack pun menertawakannya. "Ayo lihat seberapa lama kalian bisa mengoceh seperti tadi." Bahkan Dalton pun kini mendekat ke arah Raul berkata, "Wah, apa-apaan mereka itu? Monster kah?" Raul membalas, "Bukan, mereka adalah pasukan mana milik kekaisaran." Dan ini pun diakhiri dengan sembari melihat ke arah para monster itu. Raul berpikir, kelihatannya mereka mendapatkan upgrade sejak terakhir kali aku menghadapi mereka. Itu mungkin juga salah satu usaha terbaik mereka. Kalau begitu rencanaku yang sekarang sudah sempurna. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.